Negara mana yang paling banyak terlibat dalam perang? Jawabannya kayaknya kita tahu semua nih. Amerika Serikat. Negara ini ya, udah terlibat dalam perang besar dan kecil sejak bahkan sebelum merdeka. Dan kalau kita singgung tentang sejarah militer Amerika Serikat, sejarahnya itu mencakup lebih dari 2 abad. Jadi selama berabad-abad ini, Amerika berevolusi dari negara yang berjuang untuk kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris Raya menjadi negara adidaya dunia setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Dan dalam sejarahnya, Amerika Serikat adalah negara yang dikenal sering melakukan invasi ke negara lain dengan berbagai alasan, mulai dari menegakkan demokrasi sampai operasi anti-terorisme. Sejauh yang kita tahu, invasi pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah yang di Vietnam. Tapi kenyataannya, invasi Amerika itu sudah dilakukan sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1801 sampai 1805, yang dikenal dengan Perang Barbary. Perang ini melibatkan pasukan Amerika Serikat dengan para perompak barbar dari Afrika Utara. Para perompak barbar yang berbasis di Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia, dan Tripoli menjadikan pembajakan kapal sebagai mata pencaharian mereka selama berabad-abad. Jauh sebelum Amerika Serikat terbentuk ya. Nah, Thomas Jefferson, Presiden Amerika saat itu menolak untuk membayar pajak dan justru memerintahkan Angkatan Laut yang baru terbentuk berperang melawan Tripoli yang diperintah sama Kekaisaran Ottoman. Perjanjian lalu disepakati nih untuk mengakhiri pembayaran pajak dan perang setelah kedua negara cukup banyak mendapatkan kerugian. Perang Barbary kedua sempat pecah pada tanggal 19 Juli 1815, namun hanya berlangsung 3 hari pasca perang antara Amerika sama Inggris. Lalu, antara tahun 1846 sampai tahun 1848, terjadi perang antara Amerika Serikat dengan Meksiko yang mencoba menguasai wilayah Texas, yang merupakan wilayah Amerika Serikat. Meksiko yang saat itu punya kekuatan militer lebih unggul, justru takluk dan kehilangan sebagian besar wilayahnya, kehormatan, serta warganya yang jumlahnya itu mencapai 30.000 jiwa. Dan sebagai gantinya nih, Meksiko menerima 18 juta dolar lebih dari Amerika Serikat. Invasi Amerika lalu dilanjutkan ke Asia. Di sini, Amerika ambil bagian bersama dengan Inggris untuk menginvasi Tiongkok. Meskipun keduanya saling bersaing, kepentingan Inggris dan Amerika menjadi semakin dekat dalam periode Perang Opium kedua untuk menginvasi Tiongkok. Amerika Serikat terlibat dalam konflik dengan Tiongkok di Sungai Mutiara, Guangdong. Meskipun ya Amerika mengabaikan aliansi dan tidak berkoordinasi dengan pasukan Inggris dan Prancis. Perang ini hanya menghasilkan perjanjian netral Amerika Serikat dalam Perang Opium. Tapi invasi ini adalah pembuka jalan bagi Amerika Serikat untuk melakukan ekspedisi ke Korea pada tahun 1871. Awalnya, misi ini adalah misi diplomatik sekaligus membuat perjanjian perdagangan dengan kerajaan Joseon. Sayangnya, Korea menolak, yang imbasnya terjadilah invasi militer. Amerika menyerang garnison Choji di Ganghwa dan itu hampir tanpa perlawanan. Hingga dibuatlah perjanjian 14 pasal yang isinya adalah menjalin persahabatan timbal balik dan bantuan timbal balik jika terjadi serangan. Perjanjian ini tetap berlaku sampai Korea di bawah kekuasaan Jepang pada tahun 1910. Kehadiran militer Amerika Serikat berikutnya di Korea terjadi pada akhir Perang Dunia Kedua setelah Jepang menyerah pada sekutu dan menyerahkan Korea. Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat membagi wilayah Korea menjadi selatan dan utara. Invasi Korea Utara ke Korea Selatan yang didukung Uni Soviet pada 1950 membuat Amerika Serikat ambil bagian dalam Perang Korea untuk mencegah pengaruh komunisme luas di Korea Selatan dengan mengirimkan pasukan. Perang ini pun berakhir dengan gencatan antara kedua belah pihak dan tidak ada negara yang menang maupun kalah. Tapi sebelum terlibat dalam Perang Korea, bersama dengan Sekutu Barat, Amerika Serikat melakukan invasi ke Jerman. Operasi ini lalu dikenal sebagai Operasi Overlord. Jumlah pasukan yang diturunkan pada Operasi Overlord pada 6 Juni 1944 menjadi 156.115 yang terdiri dari tentara Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Mereka membawa 6.939 kapal,
2.395 pesawat terbang, dan 867 pesawat luncur. Ini bahkan jadi invasi terbesar sekaligus paling fenomenal dalam sejarah yang mengubah jalannya Perang Dunia Kedua saat itu. Baik, kita mundur saat menjelang akhir abad ke-19 yang mana konflik ini terjadi antara Amerika Serikat dan Spanyol, tepatnya pada tahun 1898. Perang ini dilatar belakangi oleh perjuangan Kuba untuk merdeka dari Spanyol sejak tahun 1895 yang kemudian dikenal dengan Perang Kuba. Tindakan represif Spanyol yang brutal mengundang simpati dari beberapa negara, khususnya Amerika Serikat. Kekalahan atas Amerika membuat Spanyol harus melepaskan semua klaim atas Kuba, termasuk menyerahkan Guam dan Puerto Rico ke Amerika Serikat dan menyerahkan kedaulatan Filipina ke Amerika Serikat seharga 20 juta US dollar. Perang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kedua negara. Kekalahan Spanyol dalam perang membuatnya tidak lagi fokus untuk memiliki koloni, tapi memusatkan perhatian pada masalah dalam negeri. Di sisi lain, Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang muncullah sebagai kekuatan baru dunia dengan kepemilikan luar negeri yang luas dan pengaruh dalam politik internasional yang besar. Di awal abad ke-20, bergejolaklah apa yang dikenal dengan Perang Pisang. Ini dimulai antara berakhirnya Perang Spanyol-Amerika dan dimulai kebijakan tetangga yang baik. Amerika Serikat melakukan banyak invasi dan intervensi militer di Amerika Tengah dan Karibia. Amerika Serikat melakukan intervensi militer di Kuba, Panama, Honduras, Nicaragua, Meksiko, Haiti, dan Republik Dominika. Ratusan tentara Amerika dan ribuan warga sipil Amerika Latin tewas dalam Perang Pisang tersebut. Konflik ini berakhir ketika Amerika menarik diri dari Haiti pada tahun 1934 di bawah pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Lalu di era Perang Dingin, Amerika Serikat merambah ke Asia Tenggara. Ini adalah kebijakan untuk mengendalikan paham komunisme. Tujuan utama Amerika Serikat dalam Perang Asia Tenggara adalah untuk melindungi Vietnam Selatan yang awalnya dari pemberontakan komunis lokal dan kemudian dari penaklukan Vietnam Utara yang komunis. Amerika Serikat juga berharap dapat mencegah penyebaran komunisme ke negara-negara terdekat lainnya. Ya, meskipun konflik ini lebih dikenal dengan Perang Vietnam, upaya Amerika mencakup aksi militer tidak hanya di Vietnam Selatan dan Utara, tapi juga di negara-negara Asia Tenggara. Dimulai dari penggulingan rezim komunis di Kamboja pada tahun 1958 dan Perang Saudara Laos yang melibatkan Partai Komunis Pathet Lao dan pemerintah kerajaan Laos. Tapi yang paling banyak mencuri perhatian adalah peran militer Amerika di Timur Tengah. Salah satu prioritas utama Amerika Serikat dalam mencapai tujuan ini adalah dukungannya terhadap negara Israel, terhadap negara-negara Arab tetangganya yang didukung Soviet pada puncak konflik Arab-Israel. Lalu kemudian melebarlah dengan memberikan dukungan ke negara-negara pro-Barat. Bertindak sebagai pasukan perdamaian di Lebanon, kedatangan Amerika hanya memperburuk perang saudara dan meningkatnya serangan teroris, hingga akhirnya memutuskan untuk menarik pasukannya dari Lebanon. Lalu kemudian menjadi bagian dalam proksi perang Iran-Irak dengan mengirimkan uang, persenjataan untuk mendukung Irak. Tapi kemudian Amerika malah berbalik menyerang Irak setelah Irak menyerang Kuwait. Angkatan bersenjata Amerika Serikat banyak memimpin serangan terhadap tentara Irak dalam beberapa pertempuran, melalui serangan udara dan pertempuran darat. Tapi perang paling panjang dan paling merugikan Amerika Serikat adalah perang di Afghanistan yang terjadi dari tahun 2001 sampai 2021. Kerugian Amerika mencapai 25.000 triliun lebih, namun tidak menghasilkan apa-apa karena Taliban pada akhirnya tetap berkuasa di Afghanistan, sama sebelum invasi dilakukan dan setelah penarikan pasukan. Nah, apa kesimpulannya? Sejak abad ke-19, pemerintah Amerika Serikat telah berpartisipasi dan melakukan intervensi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membantu menggulingkan banyak rezim boneka Nazi Jerman atau Kekaisaran Jepang. Lalu setelah Perang Dunia Kedua,
pemerintah Amerika Serikat berjuang dengan Uni Soviet untuk mendapatkan kepemimpinan, pengaruh, dan keamanan global dalam konteks Perang Dingin. Tapi masa kejayaan Amerika Serikat hanya sampai pada Perang Dunia Kedua. Rentetan kekalahan dialami selama terlibat dalam invasi. Ini terjadi karena semua orang benci terhadap Amerika, kecuali orang Amerika Serikat sendiri. Kebencian yang membuat Taliban, misalnya, tak pernah kehabisan peluru menembaki tentara Amerika Serikat karena memperoleh sokongan dana dan amunisi dari pihak negara lain secara diam-diam.